Halo siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Nyoman. Jadi kali ini saya pakai kendaraan Innova Reborn diesel matic tahun 2018. Jadi sebelumnya saya memang pernah pakai Innova tahun 2010 yang matic juga, tapi yang bensin. Nah, jadi kendaraan ini yang setelah saya pakai selama 3 tahun lebih ya, dari 2018, 19, 2020 dan sekarang 2021. Saya sedikit ingin berbagi aja mengenai pengalaman saya pakai, kesannya seperti apa, jadi kelebihan dan kekurangannya tentunya ya. Jadi seperti apa Innova Reborn ini. Jadi dulu sebelum ini saya sedikit ingin cerita. Jadi sebelum saya ganti ini saya sempat indennya bukan Innova, jadi saya indennya RAS. Jadi RAS. Nah, karena sebelumnya saya sudah pakai Innova, akhirnya saya dikritik sama teman saya yang di sales counter di Nasmoko Solo Baru, Mbak Indah. Jadi Mbak Indah itu bilangnya, Pak Nyoman ngapain beli RAS? Mobil sebelumnya Innova kok sekarang belinya RAS? Dia bilang. Karena pada saat itu saya tertarik dengan RAS itu karena bodinya mirip Fortuner gitu. Untungnya pada saat itu inden gitu loh, RAS itu inden. Ternyata banyak sekali yang pesen. Nah, akhirnya setelah saya mempertimbangkan, oh ya benar juga gitu loh. Jadi kata Mbak Indah, akhirnya saya memutuskan beli Innova Reborn yang ini gitu. Jadi begitu sedikit cerita ya. Nah, kelebihan yang pertama yang saya rasakan di Innova Reborn ini, atau di Innova lah ya. Jadi karena ini mobil MPV yang menengah lah ya. Pertama itu adalah kenyamanan, teman-teman. Jadi kestabilan, kenyamanan itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi ini mobil keluarga tapi nyamannya saya rekomendasi benar. Karena apa? Karena dari sisi guncangan di jalan ya, kestabilan di jalan itu benar-benar sangat beda sekali dengan mobil-mobil. Karena saya juga pernah pakai Veloz itu kalau misalnya, atau Avanza ya, jadi yang 1.3 kalau misalnya kena guncangan itu kadang ngayunnya kelamaan gitu loh. Jadi reboundnya kurang bagus, termasuk body rollingnya. Nah, tapi kalau yang ini cepat sekali, jadi sangat nyaman, smooth gitu loh. Jadi guncangannya smooth. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tenaganya luar biasa. Jadi mobil ini kalau saya pakai ya, dulu sudah pernah saya pakai ke Bali 2 kali tahun 2018. Jadi setelah saya masuk di tol, jadi lepas dari Solo menuju ke Surabaya, nggak kerasa teman-teman. Jadi kecepatan itu saya pikir 100-120 ya, ternyata sudah di angka 140 dan mendekati 160. Nggak kerasa teman-teman. Karena apa? Karena nyaman gitu loh. Beda dengan kita pakai MPV atau Avanza ya. Kalau 140 itu kita ngoyo gitu. 140, apalagi 160 itu ngoyo. Tapi kalau ini nggak kerasa. Jadi mobilnya sudah nyaman, tenaganya besar, dan saya pernah speednya itu mencapai di hampir 200. Cuman kalau speed yang sekian itu biasanya kontrol kita atau energi kita sedikit harus ekstra gitu. Hati-hati sekali. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga apa? Irit. Bahan bakarnya irit sekali. Jadi kalau saya ke Bali, biasanya kalau saya sebelumnya pakai Innova yang lama, saya pasti ngisinya di sekitar Probolinggo atau 400 kilo ya, 400 kilo. Nah, kalau ini saya pakai bisa sampai dengan Ketapang dari Jogja ya, dengan jarak yang 600 kilo kurang lah. Dan saya sampai nyebrang di Gilimanuk, saya baru beli bahan bakar lagi. Luar biasa teman-teman. Jadi begitulah iritnya. Jadi sekali ngisi kita full itu di MID-nya di sini kan tertera jarak tempuh. Jadi jarak tempuhnya yang bisa kita akan lalui ke depan itu bisa sampai 600-an lebih. Jadi itu ya kelebihan yang ketiga. Terus yang keempat ini kabinnya luas teman-teman. Jadi karena bodinya besar, jadi muat penumpangnya juga lebih banyak. Dan kalau di sub yang kedua, baris yang kedua ya, seandainya penumpang 2 orang itu kanan kirinya seolah-olah jauhan gitu loh.
Jadi jaraknya jauhan, jadi longgar sekali. Jadi ke depan juga longgar, ke samping kanan kiri juga longgar. Jadi itu ya kelebihan berikutnya. Terus bagasi pun juga lumayan luas, teman-teman. Nah, terus kelebihan yang lainnya itu adalah ini diesel tapi lumayan senyap. Jadi tidak begitu berisik seperti diesel-diesel kendaraan yang lain. Karena dulu saya pernah numpang di Isuzu Panther ya. Wah, di sana itu kelihatan sekali apa namanya, suaranya berisik sekali. Nah, kalau di Innova ini tidak begitu berisik, teman-teman. Jadi senyap. Nah, itulah kelebihannya. Kalau kekurangannya yang saya rasakan itu adalah yang pertama, remnya itu sedikit agak bergetar di kecepatan tinggi. Nah, sehingga saya akhirnya pernah laporkan kepada Toyota dan akhirnya diganti lah. Jadi secara teknikal kan ada laporan ke sana. Nah, terus berikutnya lagi, karena ini bodinya besar sehingga kalau dipakai di dalam kota memang kurang lincah. Jadi beda ya dengan kendaraan yang apa namanya kecil. Kalau di dalam kota dia bisa lincah, tapi kalau ini dipakai keluar kota pas, tapi kalau ke dalam kota kurang lincah. Nah, itulah kesan saya jadi mengenai Innova Reborn ini. Terus bagaimana dengan rekomendasi? Jadi kalau saya pasti merekomendasi. Nah, makanya kenapa penjualan Innova di nasional itu masih bertengger, teman-teman. Jadi masih bertengger di atas. Karena apa? Karena kenyamanan dari Innova ini dibanding dengan harga atau uang yang dikeluarkan oleh pelanggan kita itu sepadan. Bahkan ada yang bilang ini sebenarnya mobil yang cukup mahal sebenarnya dengan kenyamanannya yang sekian. Apalagi dulu teman saya pernah beli Innova yang bensin ya, yang manual, yang Reborn juga. Pada saat itu ada program diskon kalau tidak salah, dan ada program dan sebagainya ya. Ya kurang lebih sekitar di angka 300 juta kok. Dan masih ada selisih diskon kalau tidak salah 297 atau 258. Jadi belum menyentuh angka 300 juta. Itu yang bensin manual. Nah, kalau ini yang Innova Reborn yang punya saya ini yang tipe GAT tapi yang diesel. Mungkin itu ya sedikit tambahan dari saya, sharing pengalaman saya selama hampir 4 tahun jalan ini pakai Innova Reborn. Mungkin lain kesempatan saya akan sharingkan mengenai fitur atau mungkin teknologi-teknologi apa yang sudah ada yang bisa berguna jadi buat teman-teman dan saya pribadi juga. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam safety driving.